Anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Hozin mempertanyakan soal polemik pemusnahan ijazah calon presiden atau capres peserta pemilu yang belakangan mencuat ke publik. Hal itu disampaikan Hozin dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI di Jakarta pada Senin 24 November 2025. Hozin mengaku lelah dengan narasi yang berkembang di masyarakat mengenai status ijazah peserta pemilu, mulai dari isu keaslian hingga simpang siur kabar pemusnahan dokumen. Namun, ia tak menyebut secara spesifik kasus polemik ijazah siapa yang dimaksud. Jika merujuk pembahasan yang terus bergulir, yakni mengenai ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi. Hozin menyinggung peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 17 tahun 2003 yang menyatakan bahwa ijazah tidak termasuk dalam dokumen jadwal retensi arsip atau JRA. Lalu, ia membandingkannya dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Hozin mempertanyakan ketegasan KPU yang dinilai kerap berubah-ubah dalam memberikan pernyataan terkait status arsip pendaftaran calon. Ia pun menegaskan tidak ingin masuk ke ranah substansi keaslian ijazah perorangan, melainkan menuntut kejelasan kewenangan pengarsipan agar publik mendapat kepastian. Menanggapi hal itu, Kepala ANRI Mego Panandito menjelaskan prinsip dasar kearsipan. Menurut Mego, arsip otentik atau asli dari sebuah ijazah selamanya dipegang oleh pemilik ijazah, bukan oleh lembaga negara tempat mendaftar. Untuk itu, dokumen yang berada di KPU saat pendaftaran calon adalah salinan atau fotokopi yang telah dilegalisir, sehingga statusnya bukan arsip otentik. Ia menambahkan penyerahan arsip ke ANRI memang dimungkinkan jika memiliki nilai guna tinggi. Namun, penetapan masa retensi atau penyimpanan dokumen pemilu ditentukan oleh KPU, bukan ANRI. Untuk KPU dan ANRI, singkat saja, kami coba ingin merespon apa yang sedang rame di publik ya. Kalau mengacu ke PKPU 17 tahun 2023, ijazah itu tidak termasuk JRA ya, jadwal retensi arsip ya. Tapi coba disandingkan dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan. Nah, ini saya mohon penjelasan dari ANRI dan KPU. Sebetulnya ijazah itu masuk benda yang untuk diarsipkan atau enggak? Maksud kami begini Pak, kan kalau ijazah capres itu kan nggak banyak ya, setiap 5 tahun sekali paling cuma 3 atau 4. Apakah itu tidak menjadi bagian khazanah yang harus kita arsipkan dalam arsip nasional mengacu dari undang-undang arsip? Kita jujur Pak, di Komisi 2 ini sebagai mitra ANRI dan KPU agak kurang nyaman akhir-akhir ini narasi publik ini berseliweran urusan ijazah nggak kelar-kelar gitu Pak. Yang ini bilang palsu, yang ini bilang asli, yang ini bilang dimusnahkan, tiba-tiba bilang nggak dimusnahkan. Sebetulnya seperti apa sih? Nah, kita ingin nanya, kebetulan Komisi 2 bermitra dengan ANRI dan KPU, tolong ini kan live Pak, disampaikan kepada publik duduk persoalan pengarsipan ijazah ini seperti apa. Saya tidak mau masuk ke substansi urusan ijazahnya asli apa enggak, itu tidak tertarik saya membahas itu, tapi terkait dengan kewenangannya seperti apa. KPU juga sama,
Jangan berubah-ubah dalam memberikan statement, yang awal bilangnya dimusnahkan, tiba-tiba diralat bilang tidak dimusnahkan, sebetulnya seperti apa sih? Gitu. Tolong sampaikan di forum yang terhormat ini. Sementara itu, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin menerangkan bahwa berdasarkan PKPU nomor 17 tahun 2023, dokumen persyaratan pasangan calon termasuk daftar riwayat hidup hingga tanda terima berkas masuk dalam jalur retensi arsip dengan durasi penyimpanan selama 5 tahun. Terkait isu di daerah dan pusat, Afifuddin mengklaim pihaknya sejatinya telah memberikan dokumen yang diminta para pihak dalam sengketa informasi. Namun, ia mengakui bahwa fenomena permintaan dokumen ijazah pasca pemilu selesai merupakan hal baru yang menjadi tantangan tersendiri bagi KPU. Sendiri teman-teman sekalian, Pak Qasin, Gus Qasin, kami ingin sampaikan bahwa PKPU kita, PKPU 17 nomor 2023 yang sekarang sedang dibincang berkaitan dengan sidang sengketa di Komisi Informasi, memang kita mengatur dokumen yang menjadi di lampiran kita, dokumen yang berkas capres dan cawapres serta calon kepala daerah yang menjadi dokumen di jadwal retensi arsipkan atau di CRA ini selama 5 tahun. Jadi 3 tahun aktif dan 2 tahun inaktif. Saya tadi sudah diskusi sama Pak Kepala Andri, apa itu maksudnya aktif dan inaktif. Di antara dokumen-dokumen dalam lampiran itu memang adalah dokumen yang bersifat dokumen persyaratan pasangan calon seperti surat pernyataan pasangan calon, susunan tim kampanye, bukti nomor rekening, naskah visi, surat keterangan, daftar riwayat hidup, pasangan capres-capres dan seterusnya, tanda terima berkas dan seterusnya. Ini yang masuk di CRA, jadwal retensi arsip. Khusus ijazah di daerah-daerah yang kemarin disoal, sejatinya para pihak yang minta itu juga sudah dikasih, termasuk di Jakarta, di pusat juga dikasih. Nah, dokumen tersebut menurut keterangan teman-teman ada, hanya agenda ya, yang buku agenda yang kemarin dalam sidang KI itu detailnya. Tapi pada intinya kita semua pasti akan menjaga semua dokumen yang ada, dan catatannya ini menjadi masukan dan perkembangan terakhir kita. Mungkin baru periode ini juga pasca pemilu, bahkan pas setelah selesai pemilu, dokumen-dokumen itu kemudian dimintakan para pihak. Sebelumnya belum pernah. Nah, ini menjadi pekerjaan rumah dan tentu tata kelola perbaikan untuk mengantisipasinya harus kita pikirkan bersama-sama.